2, 1, 0. Jadi sebetulnya kalau kita mengkonsumsi herbal ya, jadi produk kita ini kan disebut herbal ya, karena dari tanaman, dari buah-buahan ya, itu disebut herbal. Itu jarang yang menimbulkan efek samping. Bahkan nggak ada deh kan, ya, kalau efek samping itu. Tapi kadang-kadang pasien tuh mengalami yang disebut direction of cure. DOC ya, itu istilah kami, atau proses reaksi awal dalam tubuh saat menerima asupan herbal itu. Itu biasa. Jadi proses ya reaksi awal dari tubuh kita terhadap masuknya herbal itu. Nah, efek ini tergantung ya, bermacam-macam. Tiap individu berbeda. Dia mengenai herbalnya juga yang apa yang dikonsumsi juga pasti nanti efeknya itu berbeda-beda, bermacam. Jadi DOC atau direction of cure ini atau suka disebut dengan healing crisis atau healing process ya, itu dampak atau efek penggunaan obat herbal. Jadi bukan dampak atau efek dari obat herbal, tapi dia adalah tandanya adanya healing crisis ya. Jadi bukan dampak dari efek penggunaan herbal itu, tapi ini tanda bahwa terjadi healing crisis. Sehingga jika pasien tidak mengalami DOC ini atau direction of cure ini bisa diartikan bahwa obat herbal yang dia konsumsi itu nggak bekerja, nggak ada efek. Jadi justru kalau terjadi ini itu bagus, berarti kan ada efek ya terhadap tubuh kita. Justru kalau nggak terjadi berarti sudah nggak efektif atau expired atau gimana ya. Nah, sedangkan kalau terjadi ini berarti dia ada efeknya terhadap tubuh kita. Nah, terutama bagi mereka yang mengkonsumsi produk, ya kita sebutlah produk Maximax ya, sekarang kita konsentrasi ke produk Maximax. Ya, herbal itu apa ya, kita dalam hal ini Maximax ya, produk Maximax. Kalau orangnya mengidap berbagai keluhan kesehatan, itu pasti biasanya akan ada ini healing crisisnya. Kalau pasiennya itu sudah ada mempunyai keluhan kesehatan ya, berarti dia lagi sakit. Nah, jadi biasanya akan mengalami proses penyembuhan atau disebut healing process atau krisis penyembuhan ini. Jadi healing process ini rasanya memang tidak nyaman ya untuk tubuh ya, tapi harus dilalui bagi mereka yang mempunyai kesehatan yang terganggu ya. Jadi pada waktu tubuh kita mengadakan detoksifikasi ya atau pembuangan racun dari tubuh, nah ini akan terjadi healing crisis ini. Itu prosesnya ya untuk pembuangan racun dari tubuh kita. Jadi mulai akan timbul hal ini pada tingkat organ sampai sel ya. Jadi tidak hanya dari organnya tapi juga di sel-selnya. Dia akan mengalami proses penyeimbangan metabolisme tubuh. Ya, jadi ada proses metabolisme tubuh. Biasanya healing proses ini terjadi ada yang 1 minggu, ada yang sampai 4 minggu ya. Jadi tiap-tiap individu berbeda. Tapi ada juga yang lama ya, kayak waktu itu Pak Dewa, dia testimoni bahwa dia 10 hari ya. Jadi Ya, tergantung. betul, Bu Dokter. Ya, jadi tiap individu berbeda, tergantung toksin yang ada di tubuhnya, jadi racun yang ada di dalam tubuhnya. Jadi setelah healing proses berlalu, biasanya keluhan kesehatan akan mendapatkan peningkatan kualitas
kesehatan yang lebih sempurna. Jadi orangnya jadi lebih sehat ya, karena sudah terjadi healing crisis ini. Nah, juga perlu diketahui ya, pada healing crisis ini apa sih yang akan terjadi? Biasanya perasaan mengantuk, keletihan, atau tangannya sakit, kakinya sakit, atau tubuhnya ya sakit, terus fungsi-fungsi organ-organ tubuhnya jadi lemah, misalnya levernya. Terus kalau dia berolahraga dia cepat capek ya. Terus dan kalau ini terjadi dari waktu ke waktu, biasanya jadinya gula darahnya juga jadi tidak normal ya. Nah, ini juga termasuk healing crisis ini. Lalu juga akan terjadi buang air kecilnya yang terus-menerus. Jadi malah jadi sering buang air kecil. Terus buang angin ya. Oh ya, buang angin ya. Dan perutnya terasa kembung. Nah, ini salah satu juga nih. Terus terutama juga ada masalah di pencernaan ya. Dan di mahnya. Kadang-kadang tadinya dia nggak sakit mah, jadi dia merasa seperti sakit mah. Nah, kalau yang udah ada sakit mah, justru makin jelas ya perasaan sakit di mahnya itu, di lambungnya. Lalu badan terasa panas. Nah, ini juga salah satu. Lalu flu mungkin ya, jadi bersin-bersin. Terus susah tidur, ini juga termasuk. Terus karena ini di sini tubuh mulai membakar lemak ya, jadi dia merasa panas ya. Nah, karena kalau yang membakar lemak ya akan terasa panas karena mengubah lemak itu menjadi energi ya. Ini yang paling normal deh. Jadi terjadi dia susah tidur, insomnia juga itu salah satu. Lalu pusing. Nah, ini yang kebanyakannya terjadi pada orang yang maksibus ya, pusing. Nah, terus ada yang merasa lapar, suka bilang, kok saya jadi banyak makan, lapar, atau merasa lemah ya. Terus juga bisa menunjukkan tekanan darahnya rendah. Nah, tapi ya, kebanyakan tekanan darah akan meningkat ya, terutama kalau maksibus ya. Makanya kan saya selalu bilang, hati-hati dengan maksibus, kalau bisa di maksibio dulu dan maksislam yang menurunkan tekanan darah. Terus terjadi muntah-muntah, mual-mual, itu juga salah satu. Diare, sembelit ya, susah buang air besar. Terus sering bersendawa ya, sendawa. Juga ini menunjukkan bahwa pencernaannya lagi tidak baik ya. Jadi sekarang yang lagi itu pencernaannya. Jadi masalah di perut ya. Lalu bisa juga keluar jerawat, gatal-gatal. Ini juga salah satu dari healing crisis itu. Lalu keringatnya makin berlebih, keringatan ya kan. Sering kan kita dengar gitu ya. Terus dia alergi, terus mungkin merasa jadi kering ya ke kulitnya. Terus ini yang paling banyak juga merasa sakit di bagian tubuh tertentu, yang bisa di pinggang, bisa sampai ke kaki, lalu merasa sakit, kepalanya pusing, atau bisa juga kadang-kadang sariawan ya di mulutnya. Nah, atau gejala rematik, jadi sendi-sendinya sakit. Terus bisa juga pusingnya itu migrain ya, pusing sebelah atau vertigo. Tapi ini kalau sudah berat sekali ya sampai vertigo. Nah, ini ada gangguan pada sarafnya ya. Terus kalau yang wanita sedang menstruasinya jadi tidak teratur ya. Ini juga salah satu gejala dari healing crisis ini. Tapi itu hanya sementara ya, bukan seterusnya. Nanti justru jadi lebih bagus lagi. Ini karena penyesuaian hormon ya. Jadi dia berarti ada gangguan di sistem hormonalnya. Jadi nantinya akan bagus ya, karena yang saya bilang
hanya selama terjadi healing crisis ini aja. Dan sering juga batuk-batuk jadinya ya. Terus ini juga menunjukkan adanya detox ya, adanya proses detox ya. Lalu ada juga nanti yang lebih berat lagi, mimisan. Jadi keluar darah dari hidungnya, mimisan itu juga merupakan healing crisis, atau sesak nafas, dan batuknya bukan batuk kering lagi tapi batuk berdahak. Ini menunjukkan bahwa fungsi paru-paru dia itu lagi lemah. Jadi makanya sekarang lagi mau diperbaiki dengan produk Maximax ini. Juga bisa terjadi juga tensi darahnya meningkat ya. Dan sesak nafas misalnya, jadi asmanya jadi makin makin terlihat ya asma, tapi juga itu hanya sementara. Jadi kita selalu bilang jangan panik. Jadi kita harus kasih tahu bahwa itu suatu hal yang biasa ya, karena detox tadi. Bisa juga karena jantungnya bisa berdebar-debar ya, detak jantungnya makin itu. Nah, yang tadinya dia diabetes, mungkin naik dulu nih gula darahnya. Yang darah tinggi naik lagi juga sementara, nantinya akan turun. Nah, kolesterol juga kemungkinan akan naik, tapi nantinya akan turun. Jadi selama healing crisis ini itu akan terjadi. Jadi kita selalu harus terangkan ini kepada pasien, dan bahwa ini tidak apa-apa, itu merupakan suatu hal bahwa ada reaksi dari tubuh kita. Justru kalau nggak ada gini, berarti tidak ada efek terhadap tubuh kita. Dan tetap ya, kita jangan lupa kalau dia, seperti tadi saya bilang kan, ini sering terjadi kepada yang dia sudah mempunyai suatu penyakit ya, penyerta yang sebelum minum produk kita ini memang dia sudah ada sakitnya. Nah, kalau dia dalam pengobatan dokter, jangan lupa obat dari dokter itu tetap, jangan sampai kita bilang stop ya. Nanti di stopnya itu kalau sudah teratasi. Misalnya kalau dia darah tinggi, nah terus tekanan darahnya sudah mulai mau normal, dikurangin dosis yang dari dokter. Nah, herbal kita dinaikkan. Lalu kalau sudah normal lagi, baru boleh dihilangkan. Baru hanya produk kita aja, produk Maximax ya. Nah, demikian juga kalau sakit diabetes ya. Demikian juga sakit-sakit yang lain ya. Jadi obat yang dari dokter tetap harus disuruh terusin ya, jangan sampai disuruh berhenti. Berhentinya kalau sudah ada sudah terlihat ada kemajuan dan menuju ke kesembuhan. Oh, juga tak kalah pentingnya kalau dia mukanya bengkak, kakinya bengkak, itu juga merupakan suatu proses ya dari healing crisis ini. Jadi jangan terus panik, jamin saja. Terus kalau ada sedikit percak darah di pembuangan, misalnya di ininya di waktu buang air besar, itu juga nggak apa-apa, asal jangan terus-terusan dan tidak terlalu banyak ya. Ini kebanyakan terjadi pada yang sudah memang punya ambeien, biasanya pasti akan ada perdarahan. Tanya deh, ada ambeiennya enggak gitu. Tapi justru kalau nggak ada mengalami gejala atau reaksi, ini juga menunjukkan bahwa dia itu sehat. Jadi reaksi tubuhnya lambat ya terhadap produk kita ini. Jadi bilang sama dia kalau nggak ada mengalami gejala atau apa juga harus senang, berarti tubuhnya sehat ya. Jadi minum produk kita ini hanya untuk suatu ini saja tetap supaya dia tetap sehat ya. Jadi dosisnya nggak usah tinggi-tinggi. Kita langsung kalau yang sudah healing crisis sudah
bisa dilewatin, langsung suruh terus produk Maximax ini ya. Tadinya waktu ada itu, kita selalu akan, kalau terjadi healing crisis yang agak berat, itu langsung kita ambil tindakan, satu, kurangi dosis dari produk kita ini. Ya, kalau tadinya 3x1, atau Maxibusnya 2x1,5, kita terus langsung suruh 1/4 dulu gitu ya. Jadi itu nomor satu tindakan kita kalau terjadi healing crisis, kurangin dosis dari produk kita ya. Lalu kedua, suruh minum banyak air putih yang hangat, harus banyak minum air putih yang hangat. Jadi supaya kan kalau toksin-toksin kan itu akan dibuang melalui ginjal. Jadi itu perlu air, terutama air hangat ya. Jadi nanti supaya dibuang toksin-toksin itu. Jadi nomor satu itu kurangi dosisnya. Kedua, suruh minum air putih yang banyak. Terus ubah cara makannya dari produk kita. Kalau tadinya dia sebelum makan langsung minum produk kita itu sesudah makan, ya. Jadi dirubah. Itu ingat tuh. Jadi kalau terjadi healing crisis, suruh makan produk kita sesudah makan. Jadi itu yang harus kita ingat ya kalau terjadi itu, dan jangan panik, kita tenangkan dan kita terangkan tadi yang saya bilang bahwa gejala-gejala yang tadi itu adalah suatu healing crisis. Jadi sebaiknya tidak usah terlalu panik, lalu disuruh untuk kita bimbing dia, dan terutama kalau sangat ini sekali, hubungi saya, ya, suruh dia bicara dengan saya, nanti saya akan tanyakan apa, nanti saya akan guide dia ya, atau akan menerangkan kepada dia dan menenangkan dia. Juga obat-obatan apa saja yang dia minum, jadi saya akan tahu ya kan. Jadi itulah ya kalau nanti menghadapi orang yang healing crisis.